Kita akan mendengarkan khotbah dari kitab Keluaran. Mari kita membaca dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Saya mengajak kita membaca bergantian ayat-ayat ini. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Saya memulai membaca ayat yang ke-11, saudara membaca ayat yang ke-12 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-22. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Sudah, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami rindu supaya kami diberkati dengan pengenalan akan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah ketimbang kami diizinkan menjadi orang-orang yang mengenal Allah kami. Dan di dalam pengenalan akan Allah inilah kami akan bertumbuh di dalam sukacita sejati dan kedamaian yang sejati di dalam hati dan hidup kami. Kami rindu disingkirkan dari segala kegelisahan yang tidak perlu dan diganti segala kegelisahan itu dengan pengenalan akan Allah kami yang menenangkan hati kami. Biarlah di dalam mengenal Engkau kami tegak berdiri. Dan biarlah ketika kami mengingat janji-Mu, kami teguh menantikannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dengan kisah dari firman-Mu dan pengertian yang limpah yang Tuhan rela berikan kepada kami. Tolong kami menjadi orang-orang yang dihiburkan paling besar oleh pengenalan akan Engkau lewat firman. Biarlah tidak ada kekuatan dan hiburan dan dorongan bagi jiwa kami lebih dari apa yang kami terima dari kelimpahan firman. Tolong hamba-Mu mampu membagikannya sehingga apa yang limpah dari firman-Mu tidak dikurangi oleh kelemahan dia. Dan biarlah Roh Kudus yang menopang sehingga setiap hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami dinyatakan dengan penuh kuasa oleh karena Tuhan beranugerah. Pimpin kami, bimbing kami. Engkau yang tahu dalam keadaan apa kami datang menyembah Tuhan, dan kami mohon di dalam keadaan apapun Tuhan rela menerima kami. Tapi mohon jangan biarkan keadaan itu tetap. Biarlah keadaan itu diganti dengan penghiburan dan sukacita dari pendengaran akan firman. Tuhan tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kisah ini adalah kisah yang sangat indah dan juga banyak sekali orang yang sudah menafsirkan bagian ini. Salah satu yang sangat kita kenal mungkin adalah tafsiran dari pendeta Stephen Tong, di mana dia mengatakan Musa punya 40 tahun pertama adalah masa jaya, di mana di dalam 40 tahun pertama ini dia mempunyai kekuatan besar, dia mempunyai kelimpahan, dia mempunyai status, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai segala kuasa dari pengetahuan dan juga dari kedudukan
di Mesir. Nah tapi kemudian 40 tahun berikutnya adalah masa di mana dia direndahkan. Di awal dia mengatakan, saya adalah something. Tapi di dalam masa 40 tahun berikut, dia mengatakan, saya ini nothing. Dari orang berkedudukan tinggi, sekarang menjadi gembala. Dari seorang bapak yang adalah seorang biasa. Lalu setelah itu dia juga harus tinggal di tanah yang bukan tanah dia. Menjadi seorang yang hidup menjadi pelarian. Menjadi seorang yang hidup sebagai pilgrim, sebagai orang asing di tempat yang bukan daerah kelahiran dia. Lalu setelah itu 40 tahun terakhir adalah 40 tahun dia melayani Tuhan. Sudah umur 80 baru dipanggil dan Tuhan menyatakan sekarang saya mau panggil engkau dan di dalam masa 40 tahun yang terakhir engkau mengakui God is everything. Tuhan adalah segalanya. Ini merupakan rangkuman yang saya pikir sangat indah dan sangat menguatkan ketika kita membaca kehidupan Musa. Tentu ada banyak hal lagi yang bagian ini tekankan dan saya mau soroti dari kisah bagaimana Tuhan melekatkan kisah Musa dengan rancangan besar yang dia buat. Kalau saudara membaca kitab suci, maka salah satu hal yang sangat menguatkan kita melihat seluruh kitab suci sebagai kesatuan adalah kisah yang menjadi bayang-bayang bagi kisah lain. Seluruh kisah saling berkait, seluruh kisah bisa mencerminkan kisah sebelumnya. Sehingga ketika saudara membacanya, saudara akan sadar bahwa Tuhan sedang merancang rencana yang agung, besar, dan sangat mulia di dalam sejarah, di dalam dunia. Dan Tuhan melakukannya dengan begitu banyak gambaran dari kisah-kisah yang seperti terpisah, tapi sebenarnya satu. Nah itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk sungguh-sungguh dengar apa yang Tuhan mau bentukkan kepada kita melalui kisah. Tidak ada kekuatan lebih besar untuk membentuk jiwa kita selain kita sadar kita ada di dalam sebuah cerita yang besar dari Tuhan. Saudara ada di dalam story apa, itu akan membentuk jiwa saudara. Di dalam buku yang ditulis oleh Middleton dan juga Brian Walsh, dikatakan tidak ada orang bisa mempunyai hal yang berkait dengan etika atau hal yang berkait dengan cara pandang, kecuali baik etika maupun cara pandang. Ini ada dirangkum di dalam sebuah cerita. Kalau saudara sudah dapat mengerti apa yang Alkitab ajarkan tentang berbuat baik, tentang etika, dan saudara sudah mempunyai cara pandang atau worldview atau pengertian doktrinal yang baik, maka saudara perlu mengerti bagaimana semua ini dimasukkan ke dalam sebuah cerita. Ketika saudara melihat ada cara pandang, saudara melihat ada cara bertindak, saudara akan sangat-sangat sulit memadukan keduanya ini, kecuali saudara melekatkannya di dalam sebuah cerita di mana kedua hal ini berada. Jadi tanpa memahami cerita besar, sulit bagi kita melihat apa signifikansi cara berpikir, apa pentingnya tindakan dan etika dan juga perbuatan baik. Kadang-kadang orang Kristen cuma mengerti dua hal ini. Yang pertama adalah tentang status keselamatan. Kamu sudah diselamatkan, sekarang kau punya kewajiban berbuat baik. Oke, jadi saya sudah selamat. Ada satu pandangan baru yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Lalu yang kedua, saya sudah selamat, saya wajib berbuat baik. Nah, saya mesti bertindak benar, saya mesti hidup suci. Sayang kita berhenti di dua poin ini. Kita lupa poin ketiga, yaitu di cerita besar manakah kita berada. Apakah kisah besar di mana seluruh pengertian akan tindakan maupun juga pengertian akan cara pandang ini bisa dimasukkan dengan baik. Nah, Alkitab memberikan cerita, Alkitab memberikan sudut pandang, wawasan dunia. Alkitab juga memberikan peringatan dan perintah yang bersifat moral. Tapi Alkitab lebih dari hanya memberikan sudut pandang dan juga perintah moral. Alkitab juga memberikan cerita besar. Dan itu sebabnya kepekaan membaca sebuah cerita, lalu mengaitkan dengan cerita sebelum ataupun cerita sesudahnya, membuat kita melihat kelimpahan yang besar dari kitab suci. Seorang bernama McIntyre, dia mengatakan, jika kita mempunyai kemungkinan untuk memahami hidup, maka kita akan mempunyai kemungkinan itu di dalam sebuah cerita. Manusia menurut McIntyre adalah makhluk yang bercerita. Waktu kita cerita tentang hidup atau kita mengisahkan pengalaman kita melakukannya dalam bentuk cerita. Nah itu sebabnya, waktu membaca bagian kisah Musa ini, kitab suci dengan jelas membawa kita ke dalam pemahaman akan sebuah cerita. Dari memahami cerita Musa,
Saudara jadi sadar pentingnya cerita sebelumnya, maupun saudara jadi sadar berapa pentingnya menafsirkan kisah hidup kita, juga dengan kisah yang dibagikan di dalam kisah Musa. Nah saudara, di dalam kitab ini dikatakan Musa sudah mau bertindak sebagai pemimpin, tetapi Tuhan singkirkan dia keluar, sehingga dia menjadi seperti orang di padang gurun, berada di wasteland, berada di tempat di mana dia terpaksa terusir. Dan ini membuat dia menjadi orang yang ada di perjalanan, menjadi seorang pilgrim, menjadi seorang asing. Nah, orang asing perlu kembali ke tempat di mana dia berasal. Maka sebenarnya kalau ceritanya seperti ini, saudara bisa menafsirkan bagian ketiga adalah bagian homecoming, kepulangan. Semua cerita besar punya pola seperti ini. Titik awal yang indah, kemudian keadaan dibuang seperti pengalaman padang gurun, dan hal ketiga yang indah adalah kepulangan atau homecoming. Nah ini adalah bagian yang kita nantikan. Sama seperti kalau saudara mendengar musik, saudara sudah bisa mengantisipasi ending. Kalau saudara mendengar nyanyian, saudara tidak akan tenang kecuali nyanyian itu sampai kepada nada yang menutup seluruh lagu. Kalau saudara nyanyi, dan kemuliaannya, dan kemuliaannya, dan kemuliaan. Lalu selesai. Saudara merasa ada yang salah. Saudara langsung sambung dengan mengatakan, Anya. Nah ini membuat kita tahu, inilah ending dari cerita. Inilah ending dari lagu. Nah maka kalau saudara diperkenalkan dengan sebuah cerita, ada keadaan bagus. Lalu ada pengusiran. Maka saudara expect, kalau ini cerita bagus, kalau ini cerita berdasarkan sifatnya Tuhan, maka harus ada homecoming. Harus ada kepulangan. Musa dipulihkan. Itu cerita yang saya mau dengar. Nah maka Tuhan membagikan sebuah cerita yang ternyata ujungnya begitu panjang bagi kisah Musa. Nah awal Musa berpikir saya sudah ada di Mesir. Dan Musa mempunyai satu kecerdasan. Dia tahu bahwa pemerintah Mesir tidak pernah lama bertahan. Dinasti-dinasti dari bangsa-bangsa atau suku-suku yang memerintah Mesir selalu silih berganti. Saudara, pada zaman Musa ada di Mesir. Mesir dipimpin oleh dinasti yang segera berubah. Dari satu dinasti ke dinasti lain. Dan perubahan ini selalu berkait dengan revolusi. Ada perkelahian, ada peperangan. Dinasti pertama dilawan oleh dinasti berikut. Lalu dinasti berikut memerintah. Dan biasanya suku bangsa yang memerintah selalu berubah. Maka saya yakin Musa sudah mempunyai pikiran. Kalau saya jadi Firaun yang baru, saya akan jadikan pemerintahan Mesir berikut adalah pemerintahan dari suku Ibrani. Ibrani menguasai Mesir. Ini impiannya Musa. Ini satu cita-cita yang besar. Satu cita-cita kebangsaan yang sangat mulia. Maka Musa sudah mulai pikirkan hal ini. Dia mulai selidiki bagaimana kemungkinan dia mengadakan pemberontakan. Bagaimana ada kemungkinan dia mendapat dukungan dari orang Ibrani. Dan dia menjadi the next Pharaoh. Menjadi Firaun berikut dari tradisi baru. Yaitu dari suku Ibrani. Ini belum pernah terjadi. Orang Ibrani belum pernah jadi Firaun. Orang tertinggi yang memegang pimpinan adalah Yusuf. Dia menjadi wakil Firaun. Tapi dia dijadikan orang Firaun, orang Mesir sebelum dia memimpin. Musa tidak mau. Musa menginginkan ada dinasti baru. Yaitu dinasti orang Ibrani memerintah di Mesir. Wah ini cita-cita yang bagus. Dan kalau saudara mulai pikir-pikir, kayaknya bagus begitu ya. Tuhan bangkitkan Israel di tengah Mesir. Jumlah mereka sudah banyak. Dan kalau mereka bersekutu dengan bangsa lain, mereka dengan mudah bisa mengalahkan tentara Firaun. Kalau begitu, dengan bantuan Tuhan, bikin tulah. Harusnya Tuhan bisa menghancurkan Mesir dan mendudukan anak-anak Israel menjadi pemimpin di Mesir. Bukankah ini cara yang paling gampang? Saudara bayangkan ya, sudah dihantam dengan 10 tulah, Mesir sudah tidak berdaya. Harusnya Tuhan mengatakan, baik Israel, sekarang Mesir sudah tidak berdaya. Angkat senjata, serang, mari adakan revolusi. Saya yakin Israel bisa menang pada saat itu. Karena Mesir sudah kacau balau, sudah porak-poranda, porak apa namanya pun. Waktu itu Mesir sudah kacau. Lalu Tuhan mengatakan, ayo Israel lawan Mesir, pasti bisa. Lalu Firaun baru adalah Musa. Kemudian wakilnya adalah Harun. Penasehatnya adalah Miriam. Kemudian orang di bawahnya pemimpin pasukan. Ada Yosua, ada Kaleb. Nah ini bukan mimpi kosong. Karena ini mungkin terjadi. Maka setelah tulah terjadi harusnya Israel tidak pergi. Tapi heran, dari awal Tuhan panggil Musa. Tuhan mengatakan, saya mau keluarkan bangsaku dari Mesir.
Wah, saudara mungkin berpikir, ya memang bagus bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Kalau Mesir begitu kuat dan Israel ditindas. Tapi sekarang kan Mesir sudah lemah. Kalau Mesir sudah lemah dihantam 10 tulah, kenapa tidak biarkan Israel menguasai Mesir? Tapi Tuhan bilang tidak, saya akan keluarkan kau dari Mesir, saya akan berikan kau tempat yang jauh dari tempat ini, menjadi tempatmu. Jadi Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir, bukan mengganti pemerintahan Mesir dengan orang-orang Ibrani. Nah, untuk mendidikkan hal ini, Tuhan memberikan kepada Musa pengalaman yang panjang. Musa, saya tidak mau Israel kudeta, lalu menjadi pemimpin baru dan menghancurkan satu dinasti besar dari Mesir, lalu digantikan oleh orang Ibrani. Loh, kenapa tidak? Karena aku berencana memberikan kepada engkau tanah yang bukan di sini, tetapi di Kanaan. Wah, nanti masuk Kanaan juga harus perang. Perang dengan suku yang juga kuat. Kenapa enggak perang lawan Mesir ketika mereka sedang lemah? Nah, ini sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau Tuhan sudah punya rencana, rencana Tuhan itu selalu besar. Dan setiap hal kecil di dalamnya selalu akan menunjang hal besar itu. Saudara kita yang tidak bisa melihat secara besar, kita selalu ngotot pendapat kita benar, karena kita belajar dari kehidupan yang kita tahu. Kita cuma bisa berseru sama Tuhan, Tuhan harusnya hidup saya kayak begini. Tapi kalau saudara belajar dari kisah Musa, saudara akan sadar, hidup saya akan menunjang cerita besar yang Tuhan buat. Tapi saya tidak tahu cerita besar itu. Cerita besar dari awal sampai titik sempurna sudah Tuhan rancang, dan cerita kita ada di dalamnya. Nah, karena cerita kita ada di dalamnya, cerita kita tidak pernah utuh di dalam dirinya sendiri. Cerita kita tidak pernah menjadi total. Dan karena cerita kita tidak total, maka saudara mesti merelakan hidup saudara menjadi part dari rencana Tuhan. Ini namanya memberikan hidup. Biar rencanaku menjadi part, maksud saya, biar hidup saya menjadi part dari rencana Tuhan. Biar hidup yang kudedikasikan kepada Tuhan menjadi bagian dari rencanamu yang besar. Dan setiap bagian tidak mungkin mempunyai kesempurnaan di dalam dirinya. Saudara kita tahu ya, di dalam pikiran yang bijak, kita tahu bahwa hidup kita akan segera berakhir dan diganti oleh generasi berikut. Kakek saya pernah mengatakan banyak cerita masa lalu. Dia mengatakan dulu pernah bunuh ular piton besar, dulu pernah menang sepak bola, dulu pernah menang lomba lari. Ini cerita kakek-kakek ya, masa jaya masa lalu. Lalu saya kadang-kadang bosan dengar cerita masa jayanya dia. Dia kalau cerita, oh dulu opa begini. Aduh, saya capek dengarnya. Opa begini. Satu kali saya beranikan diri tanya, opa kenapa selalu cerita masa lalu? Opa saya mengatakan karena gak punya masa depan. Masa mau cerita masa depan? Nanti 15 tahun lagi saya mau jadi apa? Gak ada. Masa depan saya sudah gak mungkin saya pikirkan. Masa depan ada di kamu, dia bilang. Waktu itu saya masih SMP. Masa depan ada di kamu. Lalu saya tanya, masa depan apa? Yang saya cerita, harap bisa bikin kamu dipicu untuk melakukan hal yang lebih lagi. Saya mau apa yang saya kerjakan tidak mati bersama saya. Saya mau apa yang saya kerjakan hidup lagi di dalam kamu. Karena kamu masa depan. Wah, ini membuat saya terbuka pikirannya. Dia akan segera berakhir hidupnya, lalu anak cucunya yang melanjutkan. Semua orang harus melihat kisah hidupnya sebagai kisah yang akan dilanjutkan oleh orang lain. Nah, orang yang mengacaukan hidupnya adalah orang yang berpikir dia segalanya. Pokoknya hidupku segalanya dan apa yang aku kerjakan hanya untuk apa yang aku mau terjadi pada hidupku. Akhirnya orang ini dianggap orang yang tidak berhikmat. Raja seperti ini adalah raja bodoh. Raja yang cuma pikir yang penting di masa hidup saya peroleh apa yang saya mau. Tapi raja yang bijak adalah raja yang berpikir yang saya lakukan adalah untuk menyediakan masa depan bagi bangsa saya. Daud adalah raja yang besar. Dia mengatakan saya tidak boleh bangun rumah bagi Tuhan. Ini satu milestone penting. Ini satu peristiwa penting dalam hidup. Saya harap Tuhan izinkan saya bangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak, anakmu yang bangun. Maka Daud mengatakan oke, saya akan siapkan supaya nanti dia bisa membangun. Dia siapkan relasi dengan orang-orang Tirus. Karena dia tahu di sana terdapat kayu-kayu terbaik. Dia jaga relasi dengan mereka baik-baik. Dia juga siapkan semua yang diperlukan untuk bangun rumah. Ini raja yang pikir masa depan. Banyak orang cuma pikir masa kini. Banyak orang tua kalau bertengkar, ya, suami istri kalau bertengkar. Gak pernah peduli anak. Yang penting emosi saya lampiaskan. Yang penting istri mesti nurut sama saya. Yang penting suami mesti mengerti saya. Akhirnya dua-dua cekcok ribut. Anak-anak jadi penonton yang belajar kesan. Oh ternyata suami istri kayak gini ya. Anak-anak mulai pikir, oh suami istri mesti bertengkar,
suami istri mesti berkelahi, suami istri mesti menghina satu sama lain, suami istri mulai merasa istriku tidak memenuhi apa yang saya inginkan, saya mesti cari yang lain. Ini pendidikan yang mengacaukan. Saudara, kenapa tidak menyangkal diri dan memikul salib menjadi suami yang baik atau istri yang baik for the sake of your children, demi anak-anakmu. Kalau ini tidak ada dalam pikiranmu, engkau tidak layak jadi manusia. Kalau saudara tidak mau perbaiki pernikahan demi anak-anak, engkau tidak layak jadi manusia. Lebih baik engkau jadi binatang, karena binatang bisa cari pasangan lain. Binatang tidak puas dengan istrinya, tidak puas dengan pasangannya. Dia cari pasangan lain, tapi engkau bukan binatang. Berhenti bertindak sebagai binatang. Bertobat dan mulai pikir, kalau saya tidak jadi suami yang baik, anak saya jadi apa? Kalau saya tidak jadi istri yang baik, anak saya jadi apa? Engkau yang simpen dosa berselingkuh, biar Tuhan hukum kau mati kalau engkau tidak bertobat. Jika engkau tidak jadi suami istri yang bertobat kembali kepada Tuhan, lalu anakmu dikorbankan demi egomu, biar Tuhan yang hukum kamu. Maka engkau harus belajar bertobat, datang kepada Tuhan dan mengatakan, hidup saya akan berakhir, tapi hidup anak saya akan melanjutkan yang engkau sudah kerjakan dalam saya. Maka Tuhan, jadikan saya orang tua yang baik, jadikan saya suami yang baik, jadikan saya istri yang baik, jadikan saya orang yang menyiapkan masa depan lewat anak-anak yang Tuhan percayakan. Biarlah ini jadi perspektif dari setiap orang Kristen. Sehingga orang Kristen tidak main-main dalam hidup. Nah, ini yang harus jadi pikiran dari orang-orang yang berjiwa berhikmat. Raja Daud mengatakan, saya tidak bangun rumah, saya siapkan. Semua saya siapkan untuk anakku yang jadi. Nah, ini berarti dia tahu hidup dia akan berakhir dan orang lain yang akan meneruskan. Mari kita rancang hidup saya sedemikian, hidup kita sedemikian. Biar kita punya hidup yang ada di dalam bagian part, bukan total. Lalu seluruh hal yang sudah dikerjakan Tuhan lewat tanggung jawab kita, kita wariskan ke generasi berikut. Kenapa ke generasi berikut? Karena mereka akan lanjutkan, berhenti punya cita-cita untuk diri, dan mulailah punya cita-cita untuk generasi selanjutnya. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka cerita besar itu yang utama. Cerita kecil ini parsial dan tidak penting. Bahkan ketika cerita kita berakhir dengan kematian pun, itu tidak membuat hidup kita sia-sia. Karena memang kita didesain untuk jadi part. Saudara kalau punya puzzle, pecahan-pecahannya. Enggak ada pecahan yang mengatakan saya mesti jadi total. Enggak. Demikian hidup kita. Kita tidak usah jadi total. Dan karena itu, kita bisa mengizinkan hidup kita singkat, bahkan diakhiri dengan kematian. Kita tidak menyesal dengan adanya kematian, karena kita tahu yang kita kerjakan tidak sia-sia. Kata 1 Korintus 15. Tidak sia-sia karena apa? Karena ada kebangkitan. Yang saya kerjakan akan dinikmati oleh generasi berikut. Akan dilanjutkan oleh Tuhan sampai seluruh karyanya menjadi total dan genap. Nah, ini yang kita lihat. Jadi cerita Musa, cerita singkat di dalam seluruh cerita kitab suci mengenai penciptaan dan penciptaan baru. Nah, cerita ini membuat Musa sadar bahwa saya hanya bagian. Tapi untuk dia sadar, dia tidak bisa menjadi orang dengan cara pikir yang lama. Ayo Israel, mari kita berontak. Nah, ini yang Musa miliki. Dia mulai lihat ada orang Mesir menyiksa saudaranya. Wah, dia nggak tega. Ini saudaraku orang Ibrani. The next leader of Egypt. Ini adalah pemimpin baru dari Mesir. Saya nggak mau saudaraku diperlakukan seperti ini. Maka dia bangkit, dia pukul orang Mesir itu sampai mati. Nah, setelah mati dia pikir, nah saya sudah jadi pembela orang Ibrani. Pasti orang Ibrani kaget. Saya orang Mesir, karena dia dari istana. Kok membela orang Ibrani? Nah, maka dia mulai merasa, sayalah yang akan menghakimi, sayalah yang jadi pemimpin. Desas-desus tentang pekerjaan Musa ini sudah tersebar. Dan Musa menginginkan orang Ibrani tahu, kamu sekarang punya pemimpin baru, yaitu Musa. Dan saya akan bawa seluruh Israel, seluruh Ibrani menjadi penguasa baru dari negara ini. Dan dia menanti saat di mana orang mengakui dia sebagai pemimpin. Nah, saat itu tiba ketika ada 2 orang bertikai. Nah, saudara kalau baca ini jangan cuma pikir ada 2 orang berantem di pinggir jalan ya. Tapi ada 2 orang bertikai. 2 orang ini mewakili 2 kubu. Jadi pertengkaran mereka sangat mungkin mewakili perpecahan di Israel. Maka dia mengatakan, hei kalian berdua berhenti bertengkar. Ini yang bertengkar berarti mungkin pemimpin partai gitu ya. Nah, kalau pemimpin partai bertengkar ini bisa ada perpecahan. Apalagi kalau pertengkaran antar ibu dan anak. Nah, udah gak usah diteruskan, gak ada kaitan. Kita balik lagi ke Keluaran. Maka saudara, waktu ada pertengkaran, Musa mengatakan berhenti bertengkar. Saya memerintahkan kamu, mari berdamai, mari bersatu. Wah, dia pikir dia akan diterima. Dia pikir orang Israel akan tepuk tangan dan mengatakan, ini pemimpin yang kami perlu. Karena Musa
sudah sangat melampaui syarat. Dia punya pendidikan dari istana Firaun. Dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan. Jadi siapa yang bisa jadi pemimpin lebih baik dari dia? Enggak ada. Nah itu sebabnya dia mengatakan, jangan bertengkar, saya mau kalian kompak. Karena kita menuju masa depan Ibrani yang baru. Kita akan jadi pemimpin dari seluruh Mesir. Tapi tanggapan mereka bukan itu. Tanggapan orang Israel adalah, kenapa kamu? Memangnya kamu jadi pemimpin kami, siapa yang angkat? Wah mereka enggak terima. Mereka enggak mau Musa jadi pemimpin. Siapa yang angkat kamu atas kami jadi pemimpin? Siapa bilang kamu berhak menghakimi kami? Wah ternyata keinginan Musa untuk diterima kandas. Saya yakin ini adalah sesuatu yang menghancurkan hati dia. Maka tadinya dia orang berani, sekarang dia jadi orang pengecut. Tadinya dia begitu punya keberanian, begitu fierce, membela orang Ibrani. Sekarang orang Ibrani tolak dia, langsung dia ketakutan. Dia langsung berpikir, saya pasti akan dibunuh. Sekarang saya tidak didukung oleh orang Ibrani. Kalau Firaun dengar, saya pernah bunuh orang Mesir. Saya jadi target ditangkap oleh dia. Dan mungkin akan dibunuh oleh dia. Maka terjadi kegalauan, terjadi kegelisahan di dalam kehidupan Musa. Musa berada dalam keadaan sangat-sangat takut. Maka yang tadinya seorang pemimpin berani, sekarang dia masuk ke dalam titik krusial dalam hidupnya. Di mana dia diuji. Kamu benar pemimpin yang baik? Kamu benar seorang yang punya keberanian? Kalau kamu bilang kamu punya keberanian di dalam backing dari kekuatanmu sendiri, kamu bukan orang berani. Tapi masihkah kamu punya pendirian di tengah-tengah keadaan kamu tidak didukung? Nah banyak orang berani karena didukung. Saya ingat ya satu kali ada teman bertengkar satu sama lain. Waktu saya masih SMP. Pengalaman SMP saya banyak keingat ya. Mungkin periode memori saya paling aktif itu waktu SMP. Nah waktu itu dia tantang berkelahi temannya. Dia pergi ke rumah temannya, lalu dia teriak. Mengatakan, saya nggak takut ada siapapun di rumah. Wah mau ajak berkelahi teman saya, jadi satu teman ajak berkelahi teman yang lain. Mari keluar kalau berani, saya mau ajak kamu berkelahi, saya nggak takut kamu dibela oleh siapa. Wah teman saya yang satu itu yang punya rumah, ternyata pelihara seekor German Shepherd, herder. Dia dengan santai bawa rantai, ikat anjingnya lalu ajak keluar. Ada apa? Teman saya lihat anjing besar, langsung bilang, jangan sama dia dong, sendirian dong. Lepaskan anjingnya, lepas, oke saya lepas sekarang ya. Akhirnya anak ini lari gitu ya, gak berani. Nah teman saya mengatakan, hahaha dia takut sama saya. Akhirnya dia masuk ke rumah, dia kasih tahu saya lewat telepon. Tahu nggak? Tadi sini datang maki-maki, teriak-teriak, ajak berantem. Haha, saya bawa anjing herder keluar biar tahu dia. Lalu saya bilang ke dia, oh kamu besok akan ke sekolah, niat bawa anjing herder ke sekolah? Dia bilang, enggak sih. Kamu tahu nggak kamu akan ketemu dia di sekolah? Iya ya kata dia. Kamu tahu di sekolah nanti nggak ada anjing herder? Iya, gimana ya Jim ya? Jim tolong saya Jim, katanya begitu. Saya nggak mau ikut-ikut, kamu punya urusan bereskan dengan dia. Waduh mati saya besok, saya nggak mau sekolah besok. Ini ya, kalau ada anjing herder dia berani sekali. Mau apa kamu? Sini berkelahi dengan saya. Begitu anjing herdernya di kandang, dia ketakutan. Nah saudara, siapa anjing herdermu yang membuat engkau berani? Kalau anjing herdernya nggak ada, masih berani nggak? Orang kalau punya backing berani sekali mengatakan, siapa kamu? Lawan saya kalau berani. Begitu nggak ada backing, tiba-tiba jadi baik sekali. Jadi sangat saleh. Saya punya pengalaman banyak tentang hal ini. Waktu kuliah ada satu orang yang punya papa, punya koneksi dengan banyak petinggi polisi. Paling senang sama dia kalau ditangkap polisi. Polisi kan sopan sekali ya. Selamat siang, hormat dulu. SIM dan STNK. Lalu dia sambil telepon, bentar ya Pak polisi, SIM STNK dikasih. Sebentar Pak ada yang mau bicara. Lalu polisi itu bicara, halo, oh baik, siap. Lalu kasih, silakan pergi Pak, gitu ya. Saya senang loh, punya teman kayak begini. Ada backing, ada herder. Saya nggak tahu herdernya siapa. Nah saudara, semua orang seperti ini. Musa juga berani, ada herder. Dia pikir orang Ibrani jadi herdernya dia. Saya berani, saya bunuh orang Mesir. Nanti orang Israel akan dukung saya. Tapi ternyata orang Israel bilang, no, you're on your own. Saya nggak ikut-ikut. Kamu bunuh orang Mesir, kami nggak ikut, kami nggak dukung. Biar kamu urusan sama Firaun. Wah mendadak Musa ketakutan. Saya kalau nggak ada backing, mana bisa melawan Firaun? Akhirnya dia lari dari orang berani yang mau jadi pemimpin. Sekarang jadi orang pengecut yang lari. Wah Musa sudah kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Saya ini siapa? Hanya orang pengecut yang sok berani. Hanya orang pengecut yang terlalu percaya diri. Sekarang saya pergi dan saya mau meninggalkan semua ini. Tapi Tuhan mengizinkan dia menyadari satu hal. Kamu tidak ada di dalam ceritanya Firaun. Memang bukan cerita Firaun kok. Memang kamu tidak didesain untuk mengadakan pemberontakan. Kamu tidak didesain untuk menjadi tandingan dari Firaun.
menjadi raja baru untuk menaklukkan raja yang lama. Tidak, bukan itu ceritamu. Ceritamu bukan cerita revolusi. Ceritamu bukan cerita pemberontakan. Nah, Abraham Kuyper waktu bikin partai di Amsterdam, di Belanda. Dia membuat nama partainya adalah partai anti-revolusi. Kenapa anti-revolusi? Karena banyak orang Belanda berpikir, kalau kita mau bikin Belanda baru, harus ikut Prancis. Revolusi Prancis ini jadi seruan yang populer di mana-mana. Tapi Kuyper bilang, tidak, kekristenan anti-revolusi seperti itu. Revolusi seperti itu hanya membuktikan manusia haus akan kuasa, haus akan keadaan liar, dan ini tidak dibenarkan. Maka Kuyper anti sifat revolusi seperti itu. Nah, Tuhan mau ingatkan Musa, kamu tidak ada di cerita revolusi, kamu tidak ada di cerita kekuatan ditandingi dengan kekuatan. Lalu di cerita mana dia berada? Bayangkan ya, bagian selanjutnya. Musa lari dari Mesir, lalu dia cari minum di sumur. Dia timba air di sumur. Dia tidak sadar bahwa cerita bapak-bapak Israel ada yang berkait dengan sumur. Saudara tahu cerita siapa berkait dengan sumur? Ribka ketemu utusan dari Abraham di sumur. Lalu Rahel ketemu dengan Yakub juga di sumur. Maka saudara, sumur identik dengan sebuah cerita, yaitu cerita apa? Cerita pernikahan para bapak Israel. Nah, ini mengagetkan ya. Jadi siapa yang masih single, coba nongkrong di sumur lah. Saudara, nongkrongnya di coffee shop nggak dapat, coba sumur. Mungkin memang cerita Alkitab harus diterapkan literal. Tapi kalau nggak dapat jangan salahin saya ya, harus mengerti secara hermeneutika yang benar. Nah, maka Abraham tunggu di sumur, Musa sambil minum air. Datanglah perempuan anak-anak dari Rehuel, termasuk ada Zipora yang nanti jadi istrinya. Mereka datang mengembalakan kambing domba dan diusir oleh gembala lain. Musa jadi pembela. Wah, meskipun saya tidak bisa jadi Firaun baru, paling tidak saya jadi raja gembala lah bagi para wanita gitu ya. Hei para wanita, jangan takut, aku bela kamu. Hei pengganggu, pergi sana. Mereka lihat ada orang Mesir, mereka takut. Ini orang Mesir pakai pakaian Mesir, jangan-jangan tentaranya banyak. Waduh, mereka takut, mereka lari dari Musa. Maka Musa mengatakan, hai para gadis, engkau aman sekarang. Oke, ternyata bukan cuma nongkrong di sumur, mesti pakai baju kebesaran politik. Lalu setelah itu Musa timbakan air untuk Zipora dan saudari-saudarinya. Mereka semua dapat kecukupan air, berikan kepada ternak dan mereka bisa pulang cepat karena Musa. Lalu mereka sampai, Zipora sampai ke rumah papanya. Papanya tanya, kok sudah pulang? Bolos ya? Enggak bolos. Memang pelajarannya pendek. Kok bisa pelajaran pendek? Karena timba air cepat dan kami enggak harus antri. Tadinya kami diganggu sama gembala, tapi untung ada orang Mesir membela kami. Mana orangnya? Kami tinggal. Wah, ini enggak sopan ya. Enggak ada basa-basi. Sudah ditolong? Sudah. Sudah dapat air? Sudah. Terus apa? Bye-bye. Nah, saudara jangan jadi kayak begini loh. Nanti enggak dapat pasangan. Nah, maka mereka langsung pulang. Dan papanya bilang, panggil ke sini, saya mau kenal orangnya. Kok ada orang peduli sama anak-anak gadisku? Akhirnya Musa datang ke rumah Zipora, ke rumah Rehuel. Rehuel menerima dia, langsung jatuh cinta. Orang kayak begini mesti jadi mantu, mesti jadi menantu. Maka dia panggil Musa, makan bersama. Dan tidak lama diberikanlah Zipora menjadi istrinya Musa. Nah, ini kan cerita yang sangat mirip dengan cerita Yakub, dengan cerita dari Ishak. Tuhan mau mengatakan, Musa, ceritamu bukan cerita revolusi. Ceritamu adalah cerita keluarga yang taat kepada Tuhan. Tapi kalau saudara baca ceritanya menjadi sedikit janggal. Karena mereka tidak ada di tanah Kanaan. Mereka adanya di tanah Midian. Dan Musa menjadi orang asing di sana. Musa menjadi orang asing. Seperti ada di padang gurun. Menggembalakan kambing domba sebagai seorang perjalanan yang melakukan perjalanan. Seorang musafir yang tidak ada di rumah. Dia seorang pilgrim yang melakukan pilgrimage. Dia bukan orang yang ada di rumahnya. Nah, maka saudara Calvin ketika merenungkan tentang orang-orang di Alkitab, dia mengatakan kebanyakan tokoh di Alkitab dibuat oleh Tuhan seperti orang dalam perjalanan yang tidak menikmati kenyamanan mempunyai rumah. Mereka punya tanah air, tapi mereka diizinkan oleh Tuhan untuk berkelana. Mereka tidak diizinkan untuk menikmati tanah air. Abraham adalah orang Mesopotamia, tapi dipaksa Tuhan jadi orang asing seumur hidup. Sisa hidupnya dijalani sebagai orang asing. Yusuf adalah orang yang hidup di tanah asing, yang harus berjuang di tanah asing, baik itu di dalam penjara ataupun juga di dalam keadaan sukses. Banyak orang di Alkitab terpaksa menjalani hidup sebagai orang yang diasingkan. Daniel, kemudian Yeremia,
Yeskiel, dan orang-orang yang penting di dalam kitab suci adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan ada di dalam pelarian, ada di dalam tempat di mana mereka bukan nyaman berada di rumah. Dan Calvin merasa dirinya seperti itu. Waktu dia masih muda, dia sering kali harus tinggal dengan orang lain. Karena ibunya sudah meninggal waktu dia umur 2, dan dia sendiri sangat tidak cocok dengan papanya. Maka dia merasa dia tidak pernah punya rumah. Dia tidak tahu apa itu rumah. Waktu dia akhirnya tinggal di satu tempat di Paris sebagai seorang scholar. Dia tidak lama menikmati karena harus lari. Dia pergi ke tempat seorang bernama Duthier, menjadi seorang librarian di sana. Itu pun tidak lama, karena setelah itu mesti lari lagi. Dia tinggal di Jenewa selama 2 tahun, dan setelah itu diusir dari sana oleh orang-orang Jenewa. Akhirnya di Strasbourg dia mulai berpikir, saya adalah orang yang tidak diizinkan Tuhan punya tanah air. Saya mau berbicara dengan orang, saya bicara bahasa Perancis, mereka sambung dengan Latin. Saya mesti paksakan diri pakai bahasa Latin. Meskipun saya lebih nyaman pakai bahasa Perancis. Dia berada di dalam keadaan seperti orang asing terus menerus. Akhirnya Tuhan anugerahkan dia seorang istri. Dan Calvin mengatakan, untuk waktu yang sebentar ini, saya menikmati rumah. Saya menikmati ada istri. Tapi tidak lama istrinya meninggal. Maka dia meratap dengan mengatakan, Tuhan, Engkau tidak membiarkan aku tenang. Engkau tidak membiarkan aku ada di dalam rumah di mana aku menjadi seorang yang tenang. Engkau terus bikin aku ada di dalam perjalanan. Engkau terus bikin aku jadi pelarian yang tidak mempunyai rumah. Nah, ini cerita yang sangat mirip dengan banyak orang-orang di dalam kitab suci. Mereka ada di pelarian, tapi justru ini poin yang sangat penting. Karena cara Tuhan bekerja bukan dengan membuat orang ada di dalam keadaan nyaman, lalu setelah itu selesai. Tuhan membuat mereka ada di dalam kondisi pembuangan. Kondisi pembuangan berulang berkali-kali. Meskipun pembuangan besar sekali terjadi pada Israel waktu diserang oleh Nebukadnezar. Tetapi pembuangan adalah pola yang sudah terjadi dari awal. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir oleh Tuhan. Mereka ada di tanah pembuangan. Tuhan mengatakan, engkau terkutuk, kau harus keluar. Tanah terkutuk karena engkau. Dan kau harus keluar dari Taman Eden. Dan kau harus mengusahakan makanan dari tanah yang sudah terkutuk, bukan di Taman Eden. Jadi mereka ada di tempat yang liar. Mereka ada di tempat yang penuh dengan keadaan sulit. Mereka ada di pembuangan. Nah, maka dari pembuangan Tuhan panggil manusia untuk kembali kepada dia. Nah, ini cerita yang Musa harus pelajari. Maka Musa harus tahu bahwa pola dari kehidupan yang akan dia masuki adalah pola di mana Tuhan mengizinkan ada panggilan kembali dari keadaan orang ada di pembuangan. Di dalam pembuangan dipanggil pulang. Di dalam kekacauan dipanggil pulang. Maka saudara, sangat penting bagi kita untuk tahu bahwa kita ada di dalam kondisi apa. Sebab jika kita merasa kita sudah ada di tempat di mana kita berdiam, maka kita bukan orang yang bisa tenang hidupnya. Karena tempat yang kita pikir rumah ternyata bukan rumah. Tempat yang kita pikir tempat kita rest, tempat kita berdiam ternyata bukan tempat rest. Kalau saudara merasa hidup saya mesti baik, hidup saya mesti kurang gangguan, maka saudara akan sulit menghadapi realita. Karena pada faktanya hidup akan penuh gangguan. Gangguan dari konflik karena relasi. Gangguan dari kematian orang yang kita kasihi. Gangguan dari penyakit. Gangguan dari kesulitan karena sebuah bangsa mengalami krisis. Gangguan dari perang. Gangguan dari segala macam kekacauan. Saudara, kita di dalam hidup mengalami begitu banyak padang gurun. Karena ini cerita yang Tuhan memang mau perkenalkan kepada kita. Banyak orang tidak mengerti lalu protes. Kenapa mesti ada kesulitan? Kenapa mesti ada penderitaan? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa dia membiarkan adanya penderitaan? Tapi cerita ini bukan cerita yang tepat untuk ditafsirkan. Kalau cerita ini adalah cerita yang sudah tuntas sekarang. Tuhan tidak mau kita mengerti kehidupan kita sebagai kehidupan yang sudah tuntas. Tuhan tidak mau kita beristirahat dengan tenang di dalam kondisi kita sekarang. Maka kadang-kadang Tuhan perkenalkan kisah di mana padang gurun jadi dominan. Kenapa Musa tidak langsung jadi pemimpin? Karena dia belum mendapatkan kisah yang sejati yang Tuhan mau dia alami. Yaitu dia ada di pembuangan, tapi Tuhan tetap pelihara. Maka Musa mengatakan, saya ini orang asing. Saya ada di tempat yang asing. Saya jadi orang seperti diusir, saya jadi orang pelarian. Namun Tuhan tetap memelihara. Tuhan masih memberikan anak, Tuhan memberikan keturunan, dan Tuhan pasti akan memenuhi ceritanya di dalam cerita saya. Nah, itu sebabnya kita mesti pikir tentang hidup kita dengan pola yang sama. Jangan lupa pola pembuangan. Jangan lupa pola padang gurun. Yesus Kristus pun adopsi pola yang sama.
Bukankah dia ada di padang gurun sebelum dia mulai melayani dan menjadi orang yang dipakai Tuhan? Bukankah dia menjadi orang yang sangat-sangat menjadi berkat bagi seluruh umat yang diselamatkan? Tetapi dia pernah mengalami kehidupan di dalam padang gurun. Seluruh hidupnya adalah seperti orang yang ada di pembuangan. Dan dia mati di kayu salib menjadi puncak dari pembuangan. Seorang teolog Inggris mengatakan, tidak ada tempat di mana pembuangan itu menjadi genap selain di atas kayu salib. Jadi ketika orang Israel mengatakan, puji Tuhan, di zaman Ezra, di zaman dari Zerubabel, kita sudah pulang dari Babel, pembuangan sudah berhenti. Tetapi pembuangan belum berhenti. Pembuangan baru berhenti ketika Sang Mesias dipaku di atas kayu salib. Raja Israel ikut dibuang. Dibuang oleh Allah, dibuang oleh manusia. Dibuang oleh umatnya sendiri, dibuang oleh musuh-musuhnya. Dia menjadi yang ditaklukkan oleh musuh, dibuang oleh bangsanya sendiri, ditinggalkan oleh Allah. Dan alam seperti menolak untuk memiliki dia. Dia menjadi orang yang tersendiri, dia menjadi orang yang tidak punya komunitas. Komunitas yang ada di bawah hanya bisa meratap dan tidak punya daya sama sekali. Maka dia berada di dalam titik puncak dari pembuangan. Seorang bernama Walter Brueggemann mengatakan bahwa salib Kristus adalah titik nol yang paling rendah di dalam sejarah. Tidak ada titik lebih hina dan lebih rendah bagi manusia sepanjang sejarah. Ini titik nol karena dia berada di dalam keadaan sangat kasihan. Padahal dia adalah raja yang memberikan pengharapan. Saudara, banyak orang berpikir titik nol itu adalah penderitaan saja. Bukan hanya penderitaan. Titik nol berarti orang yang menderita, mengalami penderitaan. Ini pun harus dipikirkan siapa. Siapa yang menderita? Kalau yang menderita orang biasa maka ini bukan titik nol. Tapi kalau yang menderita adalah orang yang harusnya jadi berkat dan harapan, maka ini adalah kegelapan. Saudara berharap sama satu orang tapi orang itu mati. Saudara sadar hidup saudara penuh dengan kegelapan. Ada seorang jemaat baru menikah mempunyai anak lalu suaminya meninggal karena sakit jantung. Dia mengatakan saya mengalami titik sangat rendah. Karena yang meninggal adalah orang yang saya sangat inginkan jadi pengharapan saya. Siapa yang dijadikan pengharapan lebih dari Kristus? Gak ada. Tapi Kristus berada di dalam titik nol. Dia mati di atas kayu salib. Dia hilang segalanya. Dan di dalam titik ini semua umat Tuhan akan meratap. Mengatakan Tuhan, saya bukan hanya meratap kehilangan Yesus. Tapi saya meratap kehilangan pengharapan. Tidak ada apapun lagi yang bisa dipegang sebagai pengharapan. Tapi di dalam kematian ada kebangkitan. Setelah Yesus bangkit, baru orang sadar. Yesus sedang menggenapi pola cerita yang dari dulu sudah diberitakan. Dulu ada pola cerita pembuangan, pemulihan. Sekarang pembuangan sejati ada di dalam kematian Kristus. Dan pemulihan sejati ada di dalam kebangkitannya. Dan ini yang harus kita lihat. Berarti seluruh hidup kita menuju pada pemulihan. Tapi pemulihan itu terjadi pada kebangkitan, belum sekarang. Kebangkitanlah yang kita harapkan untuk menggenapi seluruh usaha dan perjuangan kita sekarang. Saudara berjuang untuk apa? Saudara berjuang untuk hal yang baru nanti di dalam kebangkitan akan saudara nikmati. Nah itu sebabnya seluruh periode hidup kita sekarang adalah periode yang bergantian antara berkat dan topangan dan juga kesadaran bahwa kita di pembuangan. Mirip dengan kehidupan Musa. Apakah Musa di pembuangan menderita? Iya. Apakah Musa di pembuangan tidak ada kesenangan? Masih ada. Musa punya kesenangan. Dia tetap dapat seorang istri yang baik. Dia mempunyai seorang anak meskipun di tanah asing. Dia mempunyai mertua yang sangat cocok dan akrab dengan dia. Dan Rehuel adalah seorang yang mempunyai bijaksana begitu besar. Mempunyai hikmat yang sangat dalam. Maka Musa mempunyai begitu banyak pengertian, begitu banyak anugerah, begitu banyak berkat meskipun di pembuangan. Nah inilah hikmat hidup yang perlu kita miliki. Kesadaran bahwa saya sekarang belum ada di rumah. Belum sampai di dalam titik di mana saya akhirnya pulang. Saya ingat seorang misionaris yang sudah lelah melayani. Dia sudah tua, akhirnya dia pensiun. Begitu dia pensiun, dia naik sebuah pesawat. Di dalam pesawat itu ternyata ada tim olimpiade dari Amerika. Entah tim cabang apa. Waktu sudah pesawat mendarat, seluruh bandara penuh dengan wartawan dan penyambutan untuk tim ini. Maka begitu mendarat, pramugari memberikan pengumuman. Harap penumpang lain turun dulu. Yang bukan anggota olimpiade, silakan turun dulu. Karena nanti yang dari olimpiade ini yang akan disambut. Waduh, si misionaris tua ini mengatakan, saya ini sudah menyelesaikan pelayanan. Saya sudah selesai berjuang bagi Tuhan. Sekarang saya pulang gak ada yang sambut.
Yang disambut malah orang-orang Olimpiade ini. Dia sedih, tapi kemudian dia diingatkan oleh suara dalam hatinya mengatakan, kenapa sedih? Karena pulang gak disambut, tapi siapa bilang kamu sudah pulang? Kamu belum pulang. Oh iya, dia ingat, kan belum pulang. Nah, saya pernah mengalami hal yang mirip. Flight dari Jakarta ke Malang bersama dengan anggota sepak bola dari Arema. Begitu sampai pengumumannya mirip. Saudara-saudara yang bukan pesepak bola Arema, silakan turun duluan. Nanti jangan ikut-ikutan disambut. Itu kira-kira maksudnya. Maka waktu saya turun, saya lihat orang-orang bawa kamera, ada karangan bunga dan lain-lain. Mereka sudah tunggu-tunggu siapa yang keluar. Yang keluar Jimmy Pardede. Waktu mereka lihat siapa orang ini kiper, back kiri, back kanan. Oh ini gelandangan kiri. Gitu ya. Akhirnya mereka tidak sambut, mereka kecewa lihat saya lalu tunggu-tunggu. Lalu saya ingat cerita itu. Maka saya mengatakan, jangan khawatir hai diriku, kamu belum pulang. Gitu ya. Nah, saudara ada di dalam tempat di mana saudara adalah orang asing. Bukankah rumah ini, bukankah bumi ini akan diperbarui oleh Tuhan? Ya, tapi akan itu belum sekarang. Sekarang kita masih tinggal seperti orang asing. Kita punya harta yang kita tidak bisa pegang. Kita punya keadaan yang akan segera berubah lagi. Maka saudara kalau punya mindset ada di padang gurun, ada di dalam kondisi cerita seperti ini. Saudara akan tahu what to expect. Saudara akan tahu bagaimana saudara harusnya bersikap di tengah-tengah dunia ini. Jangan pegang apapun lalu menganggap ini damaiku, ini tempat sudah final. Siapa yang engkau pegang, siapa yang menenangkan hatimu, tetap adalah orang-orang yang mungkin akan pergi dan pasti akan pergi ketika kematian menjemput. Maka kita tahu kita tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh mempunyai keluarga, mempunyai rumah, mempunyai tempat di sini. Semua sementara. Tapi ketika kita berpikir, wah kita ada di pembuangan yang sengsara, yang menderita. Jangan lupa di tengah pembuangan pun Tuhan memberikan berkat. Dan Tuhan benci orang yang bersungut-sungut. Di dalam pembuangan mengatakan, wah saya menderita. Tuhan bilang, kamu menderita. Waktu kamu minta daging, aku kasih daging di padang gurun. Waktu kamu minta air, aku tuntun kamu bertemu dengan batu karang yang mengeluarkan air. Waktu kamu perlu makan, aku menyediakan mana bagimu. Jadi Tuhan masih memberikan sukacita. Mari nikmati segala berkat dan sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang sementara. Tapi mari menyadari cerita besar. Kita ada di dalam keadaan belum final. Berhenti menyukai sesuatu. Seperti ini adalah sumber utama dari damai. Banyak orang punya kecenderungan menikmati berkat Tuhan, melampaui menikmati Tuhan. Apa yang kamu senang dari Tuhan? Oh Tuhan sudah memberkati saya, memberikan saya berkat, memberikan saya hikmat, memberikan saya kesuksesan. Saya sangat mengasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan tarik segala kesuksesan, segala nikmat, segala berkat, masihkah engkau mengatakan, oh Tuhan aku adalah milikmu, engkau adalah Tuhanku? Mungkin tidak. Karena kita tidak tahu, kita belum sampai di rumah. Kita belum tahu, kita lupa bahwa kita ada di padang gurun. Dan di padang gurun segala kesulitan bisa terjadi. Nah maka biarlah kita tahu ini, kita ada di dalam perjalanan. Dan Musa diberikan Tuhan pengalaman padang gurun. Setelah itu apa? Setelah itu Tuhan ingin Musa memimpin umat berada di dalam homecoming. Ini pun simbol di Kanaan. Nah bagaimana Musa memimpin orang-orang Israel setelah dia sendiri mengalami pembuangan. Ini yang sebenarnya digenapi oleh Kristus. Kristus ada di dalam kondisi dibuang karena dia menjadi manusia di tengah-tengah dunia berdosa. Lalu dia mewakili semua manusia mati di kayu salib. Tapi setelah itu dia dipanggil pulang untuk nanti membuat langit dan bumi yang baru. Menjadi tempat yang disahkan, di-establish oleh dia. Dan kita diundang olehnya. Maka Musa mirip Kristus. Karena Musa pun disiapkan Tuhan untuk pulang. Tapi dia tidak pulang sendiri, dia pulang bersama dengan orang Israel. Tapi Musa hanya simbol. Maka meskipun dia memimpin Israel pulang, dia tidak benar-benar masuk Kanaan. Sedangkan Kristus adalah penggenapannya. Di dalam kehidupan Kristus, dia dipanggil kembali oleh Tuhan, oleh Bapaknya. Dia dipanggil pulang. Di mana Yesus pulang? Dia bukan pulang ke sorga. Karena dia ada di sorga pun, dia sedang mendoakan dengan doa syafaat bagi kita. Lalu kapan Yesus pulang? Yesus pulang ketika dia menjadi raja di bumi ini. Ini yang Tuhan janjikan bagi dia. Engkau akan jadi raja, seluruh kerajaan tunduk kepadamu di bumi. Sama seperti di surga. Maka keadaan homecoming bagi Kristus adalah kedatangan dia yang kedua. Dan homecoming ini, yaitu kedatangan dia yang kedua, akan membuat kita berada di dalam keadaan homecoming. Pulang bersama dengan dia di bumi yang baru. Nah ini yang kita nanti-nantikan. Kita menanti-nantikan Yesus didudukkan di tahtanya di bumi dan kita berbagian. Itulah saat di mana kita mengalami rumah yang sejati. Itulah saat
di mana kita mengalami damai yang sejati, persekutuan yang sejati, keluarga yang sejati, kelimpahan yang sejati, nikmat yang sejati, hikmat yang sejati, penyembahan yang sejati, worship yang sejati, puji-pujian yang sejati. Itu yang akan kita nikmati nanti. Maka mari kita mengembangkan keadaan berhikmat, mengembangkan kebajikan, virtue. Yang namanya kebajikan punya kepekaan. Saya sekaligus diberkati oleh Tuhan di bumi ini, sekaligus saya sekarang ada di dalam keadaan pembuangan. Saya sekaligus ditopang oleh Tuhan, sekaligus saya masih perjalanan di padang gurun, saya belum sampai ke rumah. Biar kita tidak mengharapkan rumah di padang gurun, tapi biar kita terus mengharapkan berkat, penopangan, dan penghiburan Tuhan selagi kita berjalan di padang gurun. Kiranya Tuhan memimpin saudara sekalian dan memimpin saya menikmati hidup di dalam kisah yang benar. Kisah, bukan kisah sukses, tapi kisah kepulangan dari kondisi ada di padang gurun. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pengalaman yang dialami oleh semua hamba-hamba Tuhan di Alkitab, termasuk Musa, ternyata dipuncakkan oleh Kristus. Dialah yang hidup seperti dibuang, tapi dialah yang akan dijanjikan keadaan homecoming, kembali ke rumah. Kami bersyukur karena kami di dalam Dia menantikan hal yang sama. Kami mohon Tuhan rela memimpin kami, menikmati Tuhan kami, yang menopang kami dalam kehidupan kami sekarang. Sekarang kami diberikan banyak kenikmatan, tapi biar kami tidak lupa bahwa Tuhan juga masih mengizinkan kami ada di padang gurun. Biarlah kami dengan teguh dan dengan kekuatan dari Tuhan, berjalan menuju kepada saat di mana Tuhan memulangkan kami semua, bersama dengan Kristus yang datang kedua kali nanti. Tolonglah kami mempunyai kekuatan dan menerima penghiburan yang limpah, dan juga mempunyai keteguhan hati berjalan di padang gurun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.